Halo bro, halo bro, balik lagi sama saya di sini. Kali ini saya pengen ngasih sedikit tips gimana caranya ngecat helm yang baik, nggak baik sih, yang ngecat helm malah saya gitu. Maaf kalau misalnya suaranya agak nggak kedengeran, soalnya lagi di bengkel bikin videonya. Dimulai tips dari saya yang pertama. Berisik banget. Dicuci dulu, mastiin kalau misalnya nggak ada debu atau kotoran atau minyak. Biasanya minyak itu loh yang buat ngecatnya agak gagal ya, karena nempel sama minyak. Ini apa nih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karet-karet bawah ini nih, kalau kelihatan karet-karet sini sama di atas kayak gini, sama ini yang depan ini kalau misalnya pengen bagus sih harus ditutup dulu. Ditutupnya pakai apa? Pakai ini, lakban kertas. Biasanya sih dibilangnya lakban kertas. Caranya gimana? Caranya saya Ini bahasa apa katanya? orang anu pak, kurang caranya nih, kita tutup bagian ini yang karetnya ini buat mastiin nggak akan ada cat yang nempel di karet ini. Ini kayak gini caranya. Lakuin muter sampai seluruhnya ya, sampai semua di sini muter gitu. Pastiin ini gapnya ini nggak terlalu renggang ya, jangan sampai nanti catnya malah nempel ke ini, ke karetnya. Tapi kalau misalkan ada cat yang nempel di karet ini juga gampang bersihinnya. Kalian cuma bisa pakai cutter ya, bisa pakai cutter buat apa namanya, buat ngebersihinnya, karena cat sama ini nggak terlalu nempel banget, jadi bisa dibersihin. Terus gimana cara yang kayak gini nih? Gimana caranya yang kayak gini nih? Otomatis kan susah ditutupnya. Caranya kita itu kayak gini, tutup. Tuh kan kelihatan ini ada lebihnya, kita tandain lagi, terus kita pakai cutter gitu. Kita pakai cutter kayak gini. Ya sampai rapi aja deh. Kayak gini nih. Wah, berisik. Ya gini, tutupin semuanya. Gitu sih kalau misalkan yang kayak gini kan otomatis susah ya. Ya pakai cara kayak gitu, ditutup dulu terus pakai cutter buat motong sesuai ini ya. Terus yang ini juga sama nih, kayak gini kan pasti mirip kayak gini kan, ada lekukannya. Kalau misalnya kita kayak biasa gitu loh, nutupin satu-satu kan susah. Kalau misalnya lekukan kayak gini, apalagi nih patah gini, jadi ya pakai cara tadi, ditutup. Terus kalau misalnya ada yang nanya gimana sih bang cara buat bikin liverynya kayak gini, yang pertama itu sama aja pakai kayak ginian. Saya sih waktu kemarin ini bikin ini pakai dibikin sketsanya dulu di komputer, yang pengen kayak gimana, terus baru saya implementasiin, saya terapin. Yang pertamanya dulu, gimana kalau misalnya kita ini kan warna dasarnya kan warna maksudnya warna yang paling banyak kan
isi merah. Jadi kita yang pertama yang ngecat itu warna merah dulu, baru warna putih, terus warna hitam. Kayak gitulah. Jadi yang pertama itu harus warna yang paling banyak dulu. Itu. Kemudian cara masangnya, cara bikin ininya. Misalkan kita pengen bikin yang warna hitam nih. Jadi kita nutupinnya itu harus dari yang warna putih. Gini nih. Jangan nutupnya di warna hitam ya. Ini ya sambil lah. Serapi mungkin. Nah, gini. Kayak gini. Terus yang bagian sini ya. Daripada kita pakai lakban ini semua, kita bisa pakai ya kertas apa aja. Sini saya pakai kertas kayak kertas buat bungkus buku gini lah. Saya asal aja deh nyebutnya. Nah, contoh doang. Terus kita tempel lagi nih. Daripada kita nanti banyak pakai double tape ini buat nutupin semuanya, masih mending kita tutup sebagian aja. Terus sebagian pakai double tape itu, terus ditutup lagi pakai lakban kayak gini. Terus ditutup gini, pakai ini lagi, pakai apa namanya, lakban ini lagi. Di sini saya nggak akan ngasih contoh gimana cara nyemprotnya yang lainnya, karena ini helm udah dicat juga. Saya gimana caranya doang. Gini ditutup ya, semuanya lah, sampai semua ketutup. Dan pastikan jangan sampai antara ini sama kertasnya itu kayak ada bolongan gitu. Nanti bisa-bisa catnya itu masuk ke dalam sana. Ya enggak kita pengen bagian itu kena cat. Ya itu lakuin semuanya sampai selesai. Kayak gini. Jadi kan otomatis yang sebelah sini ini nggak kecat gitu loh, nggak kena cat. Otomatis yang ini doang. Terus tips selanjutnya, gimana sih kalau misalkan kita kan nanti kan ini kan dicat gitu, nanti kan otomatis ini ya kan nanti kita lepas lagi. Gimana sih caranya supaya nanti ini garisnya itu bakal rapi? Dari video di YouTube yang saya lihat itu caranya sebisa mungkin kalau misalkan catnya itu masih agak basah atau masih basah itu langsung dicabut aja, di apa namanya ya, pokoknya dikletek aja ya, dibuka aja ini ya apa pembatasnya. Kalau misalkan catnya masih basah itu jadi ini agar lebih rapih gitu loh, lebih rapih daripada waktu catnya udah kering terus baru kita tarikin, baru kita lepas gitu, itu lebih rapih. Terus kemudian yang kedua itu lebih mudah buat nariknya, buat lepasnya maksudnya. Tuh kayak gitu lebih rapi. Terus kemudian tips saya selanjutnya harus sabar. Ini kalau bisa teman-teman lihat, ini yang kuning ini bukan cat ini, tapi skotlet atau ya skotlet lah. Kenapa saya tutupin pakai skotlet? Karena saya bilang yang putih ini gagal, lapisan gagal. Jadi nggak bagus amat. Jadi ya saya tutup aja pakai ini skotlet supaya tersamarkan gitu. Yang tadi kan harus sabar. Jadi per layer itu harus sabar. Satu-satu. Kalau misalkan layer yang hitam belum kering benar, jangan ditutup pakai lakban kayak gini. Walaupun lakban kayak gini gampang dilepasnya, tapi nanti bakal kayak timbul kayak bekas gitu loh. Ini kayak gini, kayak bisa dilihat kayak ada bekasnya, bekas lakban yang nempel. Ini nggak bisa dihilangin nih.
karena udah nempel di ini di catnya. Kemudian tips milih apa namanya, ini kayaknya London semua ya. Tips milih cat semprotnya. Ini kan saya kan bawanya RJ London semua, padahal di kosan itu ada samurai paint buat ngecat warna merah ini. Anggap aja lah ini samurai paint itu ya, sebelah kiri. Terus harganya itu bedanya kalau nggak salah cuma kurang dari 10.000. Samurai paint itu 30 ribuan, kalau ini cuma 20.000 berapa gitu. Menurut saya kalau misalnya teman-teman pengen hasil yang lebih bagus itu pakai samurai paint aja, jangan pakai RJ London atau yang lainnya. Soalnya emang hasilnya menurut saya jauh lebih beda gitu loh. Yang pertama itu dari rasa nyemprotnya dulu. Dari rasa nyemprotnya aja beda banget. Pakai RJ London atau pakai yang samurai paint. Terus kemudian yang kedua, kalau nggak salah isinya juga lebih banyak. Ini kan 300. Kalau itu kayaknya 300 lebih deh. Soalnya botolnya juga lebih gede daripada ini. Lebih gede daripada ini. Saya lupa, kirain saya bawa samurai paint satunya. Ternyata ini semua. Terus worth it gak sih pakai samurai paint? Worth it mana pakai samurai paint atau pakai selain samurai paint yang lebih murah gitu loh? Saya sih lebih milih worth it samurai paint walaupun agak mahal daripada cat semprot yang lainnya. Yang kayak tadi saya jelasin, hasilnya juga beda, kualitasnya beda, caranya rasa nyemprotnya juga beda banget. Itu yang terus apa worth it gak ngecat helm sendiri? Menurut saya ya tergantung sih. Kalau misalnya teman-teman pengen trial and error, maksudnya ini hasilnya itu gambling, bisa aja bagus banget, nggak bagus banget, bisa aja bagus, maksudnya bisa aja bagus, bisa aja gagal gitu loh. Soalnya dulu saya pernah ngecat helm juga, ya gagal. Jadi ya sayang aja helmnya, apalagi kan helm mahal, sayang. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba sesuatu yang baru, pengen ngerasain gimana sih nge-custom helm sendiri, ngecat helm sendiri, bikin helm sendiri sesuai dari personal teman-teman semua gitu, masih mending cat sendiri menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman males, terus sayang aja kalau misalnya nanti hasilnya jelek, masih mending cat ke tukang cat helm, terpercaya aja daripada nanti trial and error gitu. Sayang kan helmnya, apalagi helm yang mahal-mahal. Kalau helm yang murah sih ya biasa aja. Apa ya, mungkin segitu dulu aja video, ribet banget. Mungkin segitu dulu aja video saya hari yang sekarang. Maaf kalau misalkan videonya agak kepanjangan dan agak nggak jelas gitu lah. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman tentang mencat helm, pengalaman tentang gimana sih cara ngecat yang baik dan yang benar, itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama belajar gitu. Karena saya juga di sini masih belajar. Enak sih ngecat helm sendiri, nggak tahu, kayak ada rasa kepuasan aja sendiri. Apalagi kan coraknya kan beda dari yang lain gitu loh. Seneng aja liatnya, walaupun hasilnya ya gitu, nggak bisa dibilang bagus juga. Mungkin sekian dulu aja video kali ini. Dadah.